baik, masuk pada materi pertama, yaitu pengertian dari internal audit. Internal audit atau pemeriksaan intern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan terhadap laporan keuangan dan catatan-catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku. Definisi internal auditing menurut Institute of Internal Auditor yang dikutip oleh Pickett 2010, audit internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang independen dan objektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi, yang mana audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola. Sebelumnya, Milton Stevens Honoro dalam bukunya Internal Audit Manual tahun 1989 mengatakan bahwa internal auditing adalah suatu penilaian yang dilakukan oleh pegawai perusahaan yang terlatih mengenai ketelitian dan dapat dipercayainya, efisiensi dan kegunaan dari catatan-catatan akuntansi perusahaan dan pengendalian intern yang terdapat dalam perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu ada tujuan audit. Yang pertama yaitu ada kelengkapan atau completeness, yaitu untuk meyakinkan bahwa seluruh transaksi telah dicatat atau ada dalam jurnal secara aktual yang telah dimasukkan. Yang kedua yaitu ada ketepatan atau akurasi, yaitu untuk memastikan transaksi dan saldo perkiraan yang ada telah dicatat berdasarkan jumlah yang benar, perhitungan yang benar, diklasifikasikan dan dicatat dengan tepat. Yang ketiga yaitu ada eksistensi atau existence, yaitu untuk memastikan bahwa semua harta dan kewajiban yang tercatat memiliki eksistensi atau keterjadian pada tanggal tertentu. Jadi, transaksi tercatat tersebut harus benar-benar telah terjadi dan tidak fiktif. Yang keempat ada penilaian atau valuation, yaitu untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum telah diterapkan dengan benar. Yang kelima itu ada klasifikasi atau classification, yaitu untuk memastikan bahwa transaksi yang dicantumkan dalam jurnal diklasifikasikan dengan tepat. Jika terkait dengan saldo, maka angka-angka yang dimasukkan di daftar klien telah diklasifikasikan dengan tepat. Yang keenam yaitu ada ketepatan atau akurasi, yaitu untuk memastikan bahwa semua transaksi dicatat pada tanggal yang benar, rincian dalam saldo akun sesuai dengan angka-angka buku besar, serta penjumlahan saldo sudah dilakukan dengan tepat. Yang ketujuh yaitu ada visa batas atau cut off, yaitu untuk memastikan bahwa transaksi-transaksi yang dekat tanggal neraca dicatat dalam periode yang tepat, yang mana transaksi ini yang mungkin sekali salah saji adalah transaksi yang dicatat mendekati akhir suatu periode akuntansi. Yang terakhir yaitu kedelapan pengungkapan, yaitu untuk meyakinkan bahwa saldo akun dan persyaratan pengungkapan yang berkaitan telah disajikan dengan wajar dalam laporan keuangan dan dijelaskan dengan wajar dalam isi dan catatan kaki laporan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu ada fungsi audit internal. Fungsi audit internal ini yang pertama yaitu ada fungsi audit internal menurut Mulyadi. Fungsi audit internal menurut Mulyadi di dalam organisasi adalah untuk menentukan bahwa apakah internal kontrol perusahaan sudah baik atau belum, menentukan kehandalan informasi yang telah dibuat oleh pihak manajemen, serta menentukan tingkat efektivitas dan efisiensi atas berbagai kegiatan operasional organisasi. Yang kedua yaitu fungsi audit internal menurut Sawyer, yaitu untuk memeriksa dan mengevaluasi aktivitas-aktivitas perusahaan. Dalam perusahaan, audit internal dapat berfokus pada manajemen risiko, proses pengamanan aktiva, atau bahkan mempertahankan kepatuhan atau audit compliance terhadap peraturan. Fokus audit internal juga tergantung dari banyaknya departemen bisnis yang ada di dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu fungsi internal audit menurut IIA. Fungsi audit internal di dalam organisasi adalah yang pertama untuk membantu melindungi aset dan mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan penipuan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dalam operasi. Yang ketiga, meningkatkan keandalan dan integritas keuangan. Yang keempat, memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir, yang kelima, yaitu menetapkan prosedur monitoring. Baiklah, untuk materi selanjutnya mengenai perbedaan internal audit dan eksternal audit. Sebelum masuk perbedaan antara internal audit dan eksternal audit itu sendiri, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu pengertian dari masing-masingnya. Yang pertama itu
dari pengertian internal audit atau pemeriksaan intern, yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah serta ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku. Untuk pengertian eksternal audit adalah audit yang dilakukan untuk memeriksa secara berkala, sistematis, dan objektif, yang mana pemeriksaan pada pembukuan atau catatan dari suatu laporan yang dilakukan oleh pihak ketiga sebagai auditor independen. Tujuannya yaitu untuk memberikan pendapat, keputusan, dan kesimpulan mengenai kewajaran keadaan keuangan pada usaha, organisasi, atau unit tersebut. Lalu masuklah pada perbedaan kepada internal audit dan eksternal audit itu sendiri. Untuk internal audit, yang pertama, internal audit ini dilakukan oleh auditor yang merupakan orang dalam perusahaan atau pegawai perusahaan itu sendiri. Yang kedua, pihak luar perusahaan menganggap internal audit ini tidak independen. Ketiga, tujuan pemeriksaannya adalah untuk membantu manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisis, penilaian, saran, dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya. Keempat, laporan internal audit ini tidak berisi opini mengenai kewajaran laporan keuangan, tetapi berupa temuan pemeriksaan mengenai penyimpangan dan kecurangan yang ditemukan, kelemahan pengendali internal, beserta saran-saran perbaikannya. Kelima, pemeriksaan intern ini dilakukan lebih rinci dan memakan waktu sepanjang tahun, karena internal audit mempunyai waktu yang lebih banyak di perusahaannya. Keenam, internal audit mendapatkan gaji dan tunjangan sosial lainnya sebagai pegawai perusahaan. Ketujuh, sebelum menyerahkan laporannya, internal audit tidak perlu meminta surat pernyataan langganan. Yang kedelapan, internal audit tertarik pada kesalahan yang material maupun tidak material. Selanjutnya untuk eksternal audit ini dilakukan oleh external audit atau KAP yang merupakan orang luar dari perusahaan. Yang kedua, external audit adalah pihak yang tidak independen. Yang ketiga, tujuan pemeriksaannya adalah untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen perusahaan. Yang keempat, laporan eksternal audit ini berisi opini mengenai kewajaran laporan keuangan. Selain itu, berupa manajemen letter yang berisi pemberitahuan manajemen mengenai kelemahan dalam pengendalian intern beserta saran-saran perbaikannya. Kelima, pemeriksaan ekstern ini dilakukan secara sampling disebabkan waktu yang terbatas dan akan terlalu tingginya audit fee jika pemeriksaan dilakukan secara rinci. Yang keenam, pemeriksaan ekstern dipimpin oleh seorang akuntan publik yang terdaftar dan mempunyai nomor register. Yang ketujuh, eksternal audit ini mendapat audit fee atas jasa yang diberikannya. Yang kedelapan, sebelum menyerahkan laporannya, eksternal audit terlebih dahulu harus meminta surat pernyataan langganan. Yang kesembilan, eksternal audit hanya tertarik pada kesalahan yang material yang bisa mempengaruhi kewajaran laporan keuangan. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Masuk ke internal audit yang efektif. Nah, internal audit itu sendiri adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal perusahaan terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, termasuk ketaatan perusahaan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan, dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah serta ketentuan-ketentuan dan ikatan profesi yang berlaku. Nah, cara memahami internal auditor ini adalah pemahaman terhadap internal auditor ini biasanya dilakukan dengan mengikut sertakan para internal dalam pelatihan internal auditor sebagai bagian dari kegiatan perencanaan. Organisasi harus kriteria dan ruang lingkup audit internal. Nah, mengapa suatu perusahaan memerlukan departemen internal audit yang efektif? Jawabannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usahanya. Suatu perusahaan sangat memerlukan adanya departemen internal audit yang efektif.
Mengapa demikian? Mari kita uraikan satu persatu, mulai dari pengertian audit lengkap dengan seluk-beluknya. Tujuan internal audit ini adalah tidak begitu memiliki perbedaan jauh dengan audit pada umumnya. Secara umum, tujuan dari audit internal dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kelengkapan atau kompetentis, yaitu untuk memastikan seluruh transaksi telah dicatat dan dimasukkan dalam jurnal secara aktual. Yang kedua yaitu ketepatan atau akurasi, yaitu untuk memastikan transaksi dan saldo perkiraan yang telah dicatat dengan benar, perhitungan yang benar diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat dengan prosedur yang terencana. Yang ketiga yaitu eksistensi, yaitu memastikan bahwa semua harta dan kewajiban yang tercatat atas dasar kebenaran yang terjadi dan bukan karena kejadian fiktif. Yang keempat yaitu penilaian atau valuation, yaitu memastikan bahwa indikator yang diaudit telah menerapkan prinsip-prinsip yang berlaku. Yang kelima yaitu klasifikasi atau classification, yaitu untuk memastikan bahwa transaksi telah diklasifikasikan dengan benar di dalam jurnal. Yang keenam yaitu ketepatan atau akurasi, yaitu memastikan bahwa semua transaksi dicatat sesuai dengan tanggal, waktu, dan kejadian secara lengkap dan sesuai dengan rincian dalam saldo akun. Yang ketujuh yaitu pisah batas atau cut off, yaitu untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang dekat dengan tanggal neraca akan dicatat dalam periode yang tepat. Yang kedelapan yaitu pengungkapan atau disclosure, yaitu untuk meyakinkan kewajiban dalam penyajian saldo akun yang sesuai dan dijelaskan dengan wajar dalam isi dan catatan kaki laporan tersebut. Selanjutnya yaitu penerapan audit internal yang efektif. Ada 4 tahap penerapan audit internal yang efektif bagi perusahaan. Berikut penjelasannya mengenai 4 tahapan audit internal tersebut. Yang pertama yaitu perencanaan. Tahap perencanaan merupakan langkah awal dalam proses audit internal. Pada tahap ini, auditor akan mempelajari banyak hal, mulai dari sumber daya dan seluruh aktivitas perusahaan. Seorang auditor juga harus mengetahui tujuan audit dilakukan dan sudah mempertimbangkan segala risiko yang mungkin timbul dalam proses audit. Yang kedua yaitu pengujian informasi. Setelah perencanaan, auditor internal biasa melakukan pengujian informasi dan data yang diperolehnya di lapangan, lalu menganalisisnya. Dalam tahap ini, sebaiknya ada pihak yang mengawasi kinerja auditor supaya dapat menghindari kecurangan dan pengujian informasi yang bersifat objektif. Yang ketiga yaitu mendapatkan hasil. Auditor segala pemetaan masalah yang kemungkinan terjadi. Auditor internal bisa memeriksa risiko material dari perusahaan. Auditor yang bertugas akan menganalisis hasil yang didapat dalam observasi lapangan. Jika auditor mengetahui ada kesalahan dari laporan keuangan perusahaan dan kerugian yang dialami oleh perusahaan, maka auditor akan mengklasifikasi ulangnya. Yang keempat yaitu menyusun hasil evaluasi. Tahap terakhir adalah menyusun hasil evaluasi yang dilakukan setelah semua indikator yang diaudit tercatat dan dapat disimpulkan. Hasil evaluasi akan disajikan dalam bentuk laporan audit. Beberapa hal penting yang wajib ada dalam laporan audit, misalnya rekomendasi pengembangan yang mungkin bisa dicapai dan inovasi dilakukan oleh perusahaan. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai temuan audit pemeriksaan, di mana temuan audit adalah himpunan data dan informasi yang diolah dan diuji selama melaksanakan tugas audit atas kegiatan instansi tertentu, yang disajikan secara analitis menurut unsur-unsur yang dianggap bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut ISO
ISO 9000 atau kumpulan standar untuk sistem manajemen mutu SMM. Temuan audit adalah hasil evaluasi dari bukti audit yang dikumpulkan terhadap kriteria audit. Temuan audit dapat mengindikasikan baik kesesuaian ataupun ketidaksesuaian dengan kriteria audit atau peluang perbaikan. Pengertian ketidaksesuaian itu sendiri adalah penyimpangan melalui bukti objektif atas kriteria audit yang ditetapkan oleh auditor harus menginvestigasi untuk menentukan secara tepat kriteria audit yang dilanggar dan menetapkan rekomendasi tindakan perbaikan. Temuan-temuan audit memiliki bermacam-macam bentuk. Misalnya, temuan-temuan tersebut dapat menggambarkan yang pertama, yaitu tindakan-tindakan yang seharusnya diambil tetapi tidak dilakukan, seperti pengiriman yang dilakukan tetapi tidak ditagih. Yang kedua, yaitu tindakan-tindakan yang dilarang seperti pegawai yang mengalihkan sewa dari perlengkapan perusahaan ke perusahaan kontrak pribadi untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, yaitu tindakan-tindakan tercela seperti membayar barang dan perlengkapan pada tarif yang telah diganti dengan tarif yang lebih rendah pada kontrak yang lebih menguntungkan. Yang keempat, sistem yang tidak memuaskan seperti diterimanya tindak lanjut yang seragam untuk klaim asuransi yang belum diterima, padahal klaim tersebut bervariasi dalam jumlah yang signifikan. Yang kelima, yaitu prosedur resiko yang harus dipertimbangkan. Terdapat 3 ciri-ciri temuan audit dikategorikan sebagai temuan yang baik. Yang pertama, yaitu temuan audit harus didukung oleh bukti yang memadai. Temuan audit seharusnya didukung oleh bukti yang cukup agar audit dan para pembaca temuan audit tersebut menjadi yakin tentang kebenaran isi temuan audit. Semua unsur termasuk kondisi, kriteria, dan sebab akibat harus didukung oleh bukti-bukti yang cukup. Pengembangan temuan audit dengan didukung bukti yang kuat akan mempermudah penyusunan laporan sekaligus mempermudah penyiapan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan audit. Yang kedua, temuan audit harus penting atau material. Penting atau tidaknya suatu temuan diidentifikasi apabila pengguna laporan keuangan mengambil tindakan atau kebijakan berdasarkan informasi yang ada di dalam laporan temuan tersebut. Auditor judgment yang merupakan pertimbangan profesional auditor juga merupakan faktor dominan dalam menetapkan tingkat materialitas atau tingkat pentingnya suatu permasalahan. Lalu yang ketiga, yaitu temuan audit harus mengandung unsur temuan di mana ada kondisi, kriteria, dan sebab akibat. Dari ciri ketiga, temuan audit harus menguraikan secara jelas kondisi, kriteria, dan sebab akibat dalam melaksanakan audit kinerja. Kosakata yang paling dikenal dan selalu dicantumkan di ingatan auditor adalah kondisi, kriteria, dan sebab akibat. Pengalaman di lapangan menunjukkan kesulitan dalam pembuatan laporan audit yang cepat dan mudah dipahami, seringkali berkaitan dengan pengembangan dan pengorganisasian atribut tersebut dalam pelaporan. Ada 10 jenis prosedur yang harus dilakukan pada saat proses pengauditan. Yang pertama, yaitu prosedur analitis, di mana prosedur analitis terdiri dari penelitian dan perbandingan hubungan di antara data. Yang kedua, ada inspeksi, di mana inspeksi ini meliputi pemeriksaan rinci terhadap dokumen dan catatan, serta pemeriksaan sumber daya berwujud. Yang ketiga, ada konfirmasi. Meminta konfirmasi adalah bentuk permintaan keterangan yang memungkinkan auditor memperoleh informasi secara langsung dari sumber independen di luar organisasi klien. Lalu yang keempat, ada permintaan keterangan. Permintaan keterangan meliputi permintaan keterangan secara lisan atau tertulis oleh auditor. Yang kelima, yaitu ada perhitungan. Dua aplikasi yang paling umum dari perhitungan adalah perhitungan fisik, sumber daya berwujud seperti jumlah kas atau persediaan yang ada, dan akuntansi seluruh dokumen dengan nomor urut yang telah dicetak. Lalu yang keenam, yaitu ada penelusuran. Dalam penelusuran atau tracing yang seringkali juga kita sebut dengan penelusuran ulang. Yang ketujuh, ada pemeriksaan bukti. Prosedur vouching digunakan secara luas untuk mendeteksi adanya salah saji berupa penyajian yang lebih tinggi dari apa yang seharusnya dalam catatan akuntansi. Yang kedelapan, ada pengamatan. Pengamatan atau observing
berkaitan dengan memperhatikan dan menyaksikan pelaksanaan beberapa kegiatan atau proses. Lalu yang kesembilan ada pelaksanaan ulang, di mana ini merupakan salah satu prosedur audit yang sangat penting dalam pelaksanaan ulang, yaitu adalah perhitungan dan rekonsiliasi yang dibuat oleh klien. Lalu yang 10 yaitu ada teknik audit berbantuan komputer. Apabila catatan akuntansi klien dilaksanakan melalui media elektronik, maka auditor dapat menggunakan teknik audit berbantuan komputer. Selanjutnya yaitu laporan internal dan contoh. Apa itu laporan internal audit? Laporan internal audit adalah dokumen dengan hasil formal dari suatu audit. Auditor internal menggunakannya untuk menunjukkan apa yang diperiksa, menyoroti positif, negatif, dan kesimpulan manajemen. Perusahaan tahu apa yang berjalan dengan baik dan apa yang perlu ditingkatkan. Laporan tersebut harus disiapkan dengan hati-hati. Namun pada titik inilah banyak auditor internal gagal. Teks harus jelas, objektif, dan tidak memihak untuk memastikan bahwa hasil audit bermanfaat dan organisasi dapat menggunakan sebagai panduan untuk menetapkan arah tindakan. Materi selanjutnya yaitu tujuan utama laporan audit internal. Yang pertama, menginformasikan atau menceritakan hal-hal yang mereka temui. Yang kedua, yaitu mempengaruhi atau meyakinkan manajemen mengenai nilai dan validitas dari temuan audit. Yang ketiga, memberikan hasil atau menggerakkan manajemen ke arah perusahaan dan perbaikan. Yang selanjutnya yaitu fungsi laporan audit internal perusahaan. Yang pertama yaitu sebagai alat untuk mengkomunikasikan. Yang kedua sebagai alat untuk menjelaskan. Yang ketiga sebagai alat untuk mempengaruhi dan jika diperlukan meminta dilakukannya suatu tindakan. Selanjutnya yaitu tugas dan tanggung jawab audit internal. Yang pertama, melakukan penyusunan dan melaksanakan rencana audit internal tahunan. Yang kedua, melakukan pengujian serta mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan yang dibuat perusahaan. Yang ketiga yaitu melakukan pemeriksaan serta penilaian ekonomi. Yang keempat, membuat dan memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua departemen kemanajemen. Yang kelima, membuat laporan hasil audit dan disampaikan kepada direktur utama dan dewan komisaris. Yang keenam, melakukan pemantauan, penganalisaan, dan melaporkannya sebagai pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan. Yang ketujuh, yaitu melakukan penyusunan program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal serta pemeriksaan khusus apabila diperlukan dengan cara memberikan rekomendasi perbaikan. Materi selanjutnya yaitu contoh laporan internal audit. Contohnya seperti berikut, yaitu bentuk surat atau nota dinas dan bentuk bab atau laporan lengkap. Daftar isinya yaitu laporan sebagai alat bantu manajemen. Yang kedua, pentingnya laporan audit internal. Yang ketiga, tujuan utama laporan audit internal. Yang keempat, fungsi laporan audit internal. Yang kelima yaitu tugas dan tanggung jawab audit internal. Tips meningkatkan ketepatan waktu dalam membuat laporan audit internal. Contoh laporan audit internal, kesimpulannya